Lagi dan lagi timnas Indonesia U20 asuhan Coach Indra Safri kalah 2-0 dari Suriah ya guys. Aduh, gimana nih permainan yang kurang memuaskan dan taktik yang gitu-gitu aja, pemain yang serba kebingungan yang membuat fan timnas Indonesia naik darah. Tapi sebelum itu kita lihat juga ya guys, reaksi dari beberapa pundit-pundit di Indonesia atas kekalahan timnas Indonesia. Yuk, kita simak. Ubur-ubur ikan lele, timnas U20 kalah lagi, Le. Sebelum gue keluarin unek-unek gue, bantu dulu hilangin tanda tambah sebelah, dipencet, di follow yuk. Sikat. Ya, kita kalah 1-0 dari Syria. 2-0, Deng. Berhubung halftime doang yang diposting, full time-nya nggak diposting kalau kalah. Kelakuan nih admin timnas kita nih. Sebetulnya kita para supporter tuh nggak alergi kalah. Kita nggak nuntut selalu menang kok. Kita cuma pengen ngelihat timnas kita mainnya bagus. Udah simple aja. Ini gue udah gregetan banget nih. Di 2 match ini mainnya selalu sama. Ngandelin serangan dari sayap, crossing, nggak berhasil. Lini tengahnya mati lagi. Letter U, kiri belakang kanan. Kanan belakang kiri. Lari wing, crossing, nyangkut. Passing nggak bener. Begitu mulu. Looping terus begitu. Di 2 match. TC udah panjang. Pemain juga banyak turnamen yang diikutin bareng-bareng. Dari Piala AFF, terus di Tulung Cup, pra Piala Asia, sampai di Korea Selatan. Udah 4 kali loh tahun kemarin. Terus ditambah TC yang panjang barusan. Kok hasilnya masih sama kayak gitu ya? Oke, ini persiapan. Tapi kalau persiapannya kayak gini sih, terus terang meragukan deh. 2 match tanpa gol itu di kandang pula. Nggak ngerti lagi nih gue. Kalau misalnya nanti besok lawan India kita nggak bisa nyetak gol lagi, nggak ngerti. India tuh kalah 6-0 dari Syria, 5-0 dari Jordan. Kalau misalnya masih nggak bisa nyetak gol lagi lawan India, nggak ngerti. Nggak ngerti lagi. Ya semoga aja nanti di pertandingan terakhir Aduh. melawan India ada perubahan strategi yang dilakukan oleh Coach Indra Safri. Sehingga pertandingannya lebih menghibur, lebih variatif serangannya, tidak mengandalkan serangan-serangan dari sayap aja. Karena udah Betul, kebaca, betul. ya sangat-sangat kebaca. Dan jarak antar lini, transisinya yang masih sangat lambat, dan terutama akurasi passing yang nggak kelar-kelar nih PR-nya. Pokoknya kita nuntut permainan cantik dan enak ditonton. Udah gitu aja. Menang itu bonus. Apalagi nih masih Betul, pemain-pemain betul, muda betul. yang kita harapin masih terus berkembang. Komentarnya, sikat! Tapi berputar-putar, aku bingung sendiri. Melihat taktik Coach Sapri, kau buat aku jadi pusing. Full time Indonesia kalah 0-2. Indonesia U20 ya, melawan Suriah U20 dengan skor 2-0. Mari kita bahas sedikit jalannya pertandingan, boy. Coach Sapri turun dengan line up. Formasinya 4-3-3 di atas kertas nih. Which is good menurut gua. Karena ini adalah laga uji coba, di mana segala hal itu harus dicoba ya, baik dari game plan maupun formasi baru. Jujur, tolong kalau ada yang bisa jawab nih, tolong dijawab ya. Kemana perginya Welber Jardim nih? Karena di lini tengah menurut gua sangat kurang sekali kreativitasnya, boy. Permasalahan timnas kita ya, U20 terutama ya, itu adalah nggak ada pemain kreatif di tengah. Dan Jens Raven juga main di babak kedua karena mungkin dia masih pemulihan cedera ya. It's okay, nggak ada masalah. Tapi untuk end passing di final third-nya, itu nggak ada gitu. Selalu low cross dari samping, cutback. Ini udah TC ke Jepang, ini ngapain dia ke Jepang? Kalau misalnya balik ke sini, permainannya nggak ada perubahannya. Gue kayaknya nih ke Jepang nih, ke Tokyo Tower doang nonton One Piece kayaknya ya. Sedikit info nih ya, bukan bermaksud untuk membandingkan nih. Terakhir kali Indonesia ketemu Suriah U20, itu menang 1-0 di Piala Asia U20. Dengan line up begini, boy. Arkan Fikri, Hoki Caraka, nggak ada diasporanya, tapi bisa menang. Sekali lagi gue ingatkan, ini tuh baru ketemu Suriah ya. BTW Suriah mainnya bagus menurut gue. Nanti di Piala Asia yang sebenarnya, itu ketemu Uzbekistan, Iran, sama Yaman. Menurut gue kalau misalnya nggak ada perubahan ya, bye-bye aja udah, bye-bye. Semoga Coach Sapri bisa berbenah nih, karena nggak lama lagi kita akan main di Piala Asia U20, yang targetnya adalah lolos ke Piala Dunia. Terima kasih, boy. Jangan lupa di follow untuk update mas selanjutnya. Bye. Semangat Coach Sapri. Oke guys, itu ya komentar dari Arul, sangat menggemaskan dan lucu juga ya guys atas kekalahan timnas Indonesia atas Suriahnya. Aduh.
Gimana nih timnas Indonesia guys? Boleh di komen ya. Kita lanjut lagi nih. Komentar dari siapa? Nah ini dia guys ya. Ada komentar dari Pundit Junior atau dari Justin ya. Kita coba kita dengarkan. Timnas U20 lagi-lagi kalah. Ini gue ambil dari video, bukan dari sosial. Gue sebenarnya pengen ambil dari sosial media Timnas, tapi gue rasa nggak bakal diupload ya. Jadi gue ngambil dari video aja lah. Ya, ini adalah laga kedua dari Timnas 20 di Mandiri Challenge Cup, dan kalah 2-0. Kemarin kalah 1-0 lawan Jordan, lawan 10 pemain Jordan. Kali ini lawan 11 pemain Suriah, kalah 0-2. Dan ada beberapa pemain yang dirotasi, but secara permainan kalau gue bilang jauh lebih hancur-hancuran daripada kemarin. Duh, pusing gue ngeliat mainnya. Dan kita tahu semua bahwa strategi dari Coach Indra Syafri adalah mengandalkan sayap, tapi sayap tidak berjalan sama sekali di pertandingan kali ini. Crossingnya juga nggak ada yang nyampe, nggak ada yang bagus. Lalu sirkulasi bola sangat lambat. Pemain tengah kebingungan, kayak ada pemain keturunan dari tengah, tapi gue nggak ngeliat bagus-bagusnya sama sekali. Ada nomor 27 atau nomor berapa gitu. Nah ini nih, yang ini nih. Kayaknya pemain keturunan deh, tapi pemainnya hancur-hancuran. But ya, kembali lagi, ini masih laga uji coba. Ya, kita harus positive thinking. Kita harus mencoba positive thinking dan memberikan kesempatan nanti. Kita lihat di Piala Asia U20. Dan lawan India nanti di pertandingan terakhir harus bermain jauh lebih baik lah. Karena harusnya secara kualitas kita di atas India. India kalah 6-1 lawan Suriah, tapi bisa cetak gol lawan Suriah. Kita nggak bisa cetak gol sama sekali. Ya sudahlah, pusing juga ngeliat. Ya, harus kita terima ya guys. Segitu dulu. Oke, gitulah dari beberapa pundit-pundit ya guys atas reaksi kekalahan timnas Indonesia nih. Menurut kalian gimana nih? Boleh di komentar ya guys ya. Segitu dulu dari reaksi-reaksi dari pundit ya guys. Nanti kalau ada lagi aku akan ke-upload lagi. Jadi buat kalian jangan lupa untuk di-subscribe, like, dan komen ya guys. Bye-bye.